Kalau Injil itu sebenarnya lebih ke bahasa Arab ya kawan-kawan ya. Jadi karena dia memberitakan Evangelion, makanya apa yang diajarkan, apa yang diberitakan itu ditulis oleh para rasul dan disebut sebagai kitab kabar baik atau kitab Injil. Jadi Yesus itu nggak pernah menerima kitab gitu loh. Jadi kalau ada Nabi Isa menerima kitab itu mah bukan Yesus. Makanya kan jangan kemudian kita cocok-cocoki gitu loh. Filipus itu memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kitab. Injil itu artinya kabar baik. Kalau kau belajar atau baca Alkitab dalam bahasa Yunani, kau nggak bisa mikir, oh berarti ini memberitakan kitab. Enggak, itu bukan kitab. Dia memberitakan tentang Yesus, yang adalah Injil atau kabar baik. Definisinya seperti itu. Jadi yang menjadi problem gini bro, cinta solawat. Kalau Yesus itu Isa, kenapa Muhammad memberitakan? Isa ini berbeda sekali dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Masa kalian lebih percaya kepada Muhammad daripada murid Yesus? Jadi Muhammad mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma, Isa menciptakan burung sejak lahir, berbicara sejak lahir. Itu tidak pernah diberitakan oleh saksi mata. Muhammad bukan saksi mata. Dia nggak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi dia bisa mengarang-arang tentang Yesus untuk menyesatkan orang, menyesatkan manusia. Dan di dalam Alkitab, murid-murid Yesus yang saksi mata ini, mereka udah menasihati jemaat, menjelaskan kepada jemaat, hati-hati. Akan ada Injil palsu atau orang-orang yang memberitakan tentang Yesus palsu. Dalam Matius 28-24 pun Yesus memberitakan, akan ada banyak orang yang datang dengan memakai namaku, kemudian menceritakan tentang Yesus sembarangan, mengarang-arang tentang Yesus. Jadi kami ini lebih percaya kepada saksi mata, bukan yang orang yang ngarang-ngarang saja. Yang bukan saksi mata, bukan murid Yesus, bahkan jauh sebelum Yesus. 600 tahun, jauh sekali loh. Artinya apa? Orang Kristen itu bukan percaya kitab karangan. Kalau kalian meminta di manakah kitab Injil yang asli, di manakah kitab Yesus? Loh, sekarang logikanya gini, Al-Quran saja tidak ada naskah secara lengkap dari zaman Muhammad. Di mana naskah Isa Al-Masih yang dipegang oleh orang Islam? Kan nggak ada juga gitu loh. Tapi orang Kristen mempunyai kitab yang berasal dari para rasul. Misalkan Yesus punya murid namanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Hippolytus, Irenaeus, kemudian Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Jadi ada sanadnya. Murid mempunyai murid. Kemudian mereka itulah yang membukukan Alkitab. Sedangkan kalau Al-Quran, mana menceritakan tentang Isa Al-Masih? Ada nggak sanadnya? Nggak ada. Jadi orang Kristen beriman kepada apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, bukan oleh orang lain. Aduh, oke. Ya. Begini loh Daniel. Nabi Muhammad SAW, dia di awal dia diangkat atau dia menerima wahyu pertama hingga berikutnya dan seterusnya, dia tidak mengetahui Yesus itu bagaimana. Dia mendapat infonya itu langsung dari yang menjadi skenario-nya, yaitu Allah Wazalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bolak-balik di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis, Nabi Muhammad ini ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kalau seandainya dia menerbitkan suatu kitab, gimana dengan jalan, nggak jalan. Timer, Bang Tafsir. Kalau di sebentar bro, timernya nggak jalan. Ya tadi pun ada tapi ya oke. Kalau dikatakan dia menulis kitab, itu mustahil karena dia tidak bisa membaca dan tidak menulis. Info-info itu semua didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan sendiri. Bukan karangan sendiri, Demian. Itu harus poin penting ya. Suara di sini berisik, aku lagi di warung. Itu poin penting bagi kamu, Demian. Tidak pernah Rasulullah itu mengetahui sejarahnya bagaimana Yesus itu diciptakan. Bagaimana caranya pengajaran Yesus itu kepada Bani Israel. Tidak ada diajarkan, tidak ada ilmu pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tapi semua info-info itu didapatkan dari Allah. Agar apa? Supaya agar tidak menjadi namanya suatu suzon di situ.
tuduhan bahwasanya yang menulis Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan dia diberi gelar dia ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aduh, saya kurang konsentrasi di sini. Bilang pikiran. Nah, bentar ya. Tadi saya sudah ingat loh. Kalau gini. Aduh. Jadi kalau tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang diberikan mukjizat, itu silahkan juga teman-teman buka di surah Al-Imran Mas, ayat ke-49. mana sih Mas? Ya. Ke bandara ya? Sebentar saya buka ya. Mana sih Mas? Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Dia di sini menyatakan dirinya adalah Rasul juga. Tidak pernah dia menuhankan dirinya di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam Bible. Rasul itu adalah utusan. Utusan itu adalah Rasul. Yohanes 17 nomor 3. Masih kalian bantah juga. Masih tetap saja kalian menuhankan Yesus ini. Yang manusianya dia adalah 100%. Ya. Itu demikian. Silakan. Udah ya Bang, sebentar ya, mohon maaf ini kok noise banget ya. Noise-nya dari siapa ya? Dari Bang Cinta Selawat atau dari dari aku siapa? di warung ini, aku kurang konsen jadi ini. Oh ya, oke, siap. Atau sama Bu Rama nanti disambung lah di sini. Berisik. Boleh. Oh, oke, sama Bang Tafsir Cinta boleh, silakan. Biar Ya. sambung ya. Iya, saya dulu Bu. 3 Sini menit. berisik, aku Tadi nggak Bang konsen jadi, Cinta Selawat. maaf. Iya, Oke, siap. baik. Aku lanjut ya. Enggak, Silakan, itu Dek. udah waktunya udah Bang. Ya, Iya, silakan. sekarang giliran saya 3 menit. Iya, gini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Cinta Solawat mengenai ketuhanan Yesus, sebenarnya kita yang paling harus dipahami ini mengenai kemesiasan gitu loh. Karena sebelum Yesus datang, Yesus itu kan sudah dinubuatkan sebagai sang Mesias. Kemudian kedatangannya ini untuk menggenapinya. Nah, poin kita kan 2 arah tentang Isa Al-Masih dan juga Yesus Kristus. Saya kan udah menjelaskan dari sisi penjelasan Alkitab tentang Yesus. Orang Kristen itu nggak pernah menolak loh Yesus sebagai utusan, sebagai Mesias, sebagai Nabi dan sebagainya. Tidak ada orang Kristen yang menolak Yesus itu utusan. Tapi Bang Cinta Solawat malah membahasnya masalah utusan ketuhanan. Kenapa nggak dibahasnya masalah perbedaan gitu loh? Kenapa Isa dan Yesus ini bisa berbeda? Nah, seperti yang tadi Bang Cinta Solawat udah jawab, Muhammad walaupun tidak pernah bertemu Yesus, tidak mendengarkan apapun dari Yesus, namun dia mendengarkan wahyu dari Allah, sehingga orang Islam beriman bahwa Quran itu kebenaran, bukan dari Muhammad tapi dari Allah. Nah, ini bertentangan dengan kata-kata Yesus dan juga murid-muridnya yang menjadi saksi mata. Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kemudian keselamatan itu diberitakan kepada segala bangsa. Jadi Yesus itu tidak pernah membenarkan apa yang dijelaskan di dalam Quran, malahan bertentangan. Bukan cuma tentang itu, banyak hal. Apa yang sudah diberitakan oleh para rasul, itu kemudian berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Muhammad, malahan saling berlawanan. Jadi tidak mungkin itu berasal dari Tuhan yang benar dan juga berasal dari Yesus sendiri. Nah, saya mau baca satu ayat Alkitab bahwa akan ada orang yang nanti memberitakan atau seorang malaikat memberitakan tentang Yesus yang berbeda, maka terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah
terima, terkutuklah dia. Jadi kalau ada seorang nabi atau malaikat manusia yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, oleh saksi mata, murid-murid Yesus, mereka itu terkutuk. Terkutuklah dia, malaikat itu dan orang tersebut. Itu sudah disampaikan di dalam Alkitab. Ada nubuatannya, akan ada Injil palsu, akan ada antikristus. Kalau orang Kristen memahami kebenaran Mesias Yesus, bukan cuma klaim-klaim saja dengan Injil, enggak. Ada nubuatannya, dan Isa Al-Masih tidak ada satupun nubuatan yang digenapi oleh dia. Dan juga tentang ajaran Yesus Kristus. Segala sesuatu itu dihapus. Selesai waktunya. Aku tanggapi dulu Bu Derma. Saya nggak tahu. Bu Derma atau Iya, Bang? aku ya, Bang. Tanggapi dulu, di sini masih berisik. Aku, oke, Iya. baik. Makasih ya Demian ya. Begini loh Demian, harus kamu pahami ya, apa yang disampaikan Yesus di dalam Bible, ya, yang kita sering baca nih, itu beda dengan keimanan kamu loh. Itu harus kamu sadari ya. Jadi disitulah kamu bisa mengenal siapa itu Yesus ya. Ajaran Yesus di perjanjian lama, di Bible itu ya sama dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran oleh Nabi Isa. Jadi itu sama ya. Nabi Isa dan Yesus di Biblemu itu sama karena pengajarannya sama. Yang mengherankan itu begini ya, Yesus itu tidak mengenal kekristenan. Kamu harus tahu ya, Kristen itu ada ketika Paulus di Antioquia itu ya, ketika Paulus di Antioquia, Paulus yang pertama-tama memberi pengikutnya itu dengan nama Kristen ya. Paulus lah yang menemukan kata Kristen itu. Dia menggelari pengikutnya dengan Kristen. Nah, jadi kalau kamu mau mengklaim bahwa Yesus itu adalah sesuai dengan ajaranmu, itu beda. Yesus tidak mengenal kekristenan ya. Harus kamu paham itu. Kamu harus jujur loh. Kamu jangan apa ya. Kalau kulihat nih kamu dari tadi bernarasi, ya kamu itu tipu-tipu deh. Jujur dong. Ya, Paulus itu yang mengajarkan pertama kali kekristenan. Yesus tidak mengajarkan itu, tidak ada. Yesus itu sudah terangkat. Jadi kamu salah kalau kamu meyakini bahwa Yesus itu seperti ajaran yang kamu imani sekarang. Beda, nggak ada. Yesus tidak mengenal Trinitas. Seperti tadi yang kusampaikan ketika dengan Ibu Uti ya, bahwa Yesus hanya mengajarkan bahwa hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus ya. Selalu dia menempatkan dirinya sebagai utusan. Nah, kalau kita melihat ajaran Paulus ya, yang menemukan nama Kristen, yang memberi pengikutnya dengan sebutan Kristen, ya dia berkata seperti ini ya. Kalau kamu mengaku Yesus itu Tuhan dan kamu percaya bahwa Allah yang membangkitkan dia, maka engkau akan selamat. Itu pengajaran Paulus ya. Berarti berbeda dengan pengajaran Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Tapi datang-datang Paulus ini yang menemukan Kristen ini, dia berkata seperti apa? Hanya ada satu Allah di surga, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, disinilah perbedaannya pengajaran Yesus dengan Paulus. Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, sementara kata Yesus, ya, aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Bapa itu adalah Tuhan. Kata Paulus itu, Yesus adalah Tuhan. Jadi ini kan pengajarannya Paulus ini, kalau ku bilang ya menyesatkan gitu loh. Berbeda. Makanya saudara-saudara Kristen ini sekarang ini bingung kan? Di dalam perjanjian baru, konsep ketuhanan di situ yaitu satu, Esa, Ehad ya. Tapi dikit kalau kita tengok di perjanjian baru ya, di Trinitas. Ya silakan. Brahma. Ya, masih ada di situ Ya, oke, saya tanggapi ya. Silakan. Enggak, lihat itu timernya udah selesai. Oke, Ya, lanjut. gini Bang. Brahma. Jadi pembahasan kita mengenai Isa dan Yesus. Terima kasih ya Brahma ya, udah mengutip Yohanes 17 ayat 3. Jadi Yesus memberitakan hidup yang kekal itu yaitu Allah yang mengutus dia, bukan Allah yang telah mengutus Muhammad. Yesus menegaskan di situ hidup yang kekal itu nggak ada di utusan yang lain, cuman dirinya saja. Artinya ketika orang-orang Islam percaya kepada Muhammad sebagai nabi terakhir, itu digugurkan oleh kata-kata Yesus bahwa hidup yang kekal itu cuma satu. Kita harus mengenal Tuhan yang benar.
ilah yang benar. Jangan sampai kita salah pilih ilah. Yesus nggak pernah mengajarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala aja nggak pernah disebut sebagai Bapa. Yesus mengatakan apa? Kita harus mengenal ilah atau Allah yang benar dan mengenal Sang Mesias ini loh, Sang Anak yang telah diutus. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau percaya Muhammad, kau nggak masuk surga. Yesus berkata, kau beriman kepada oknum lain selain dirinya, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Yohanes 8, jika kau tidak percaya, akulah dia, Sang Mesias yang menebus dosa, kau akan mati dalam dosamu, itu kata Yesus. Jadi hidup yang kekal itu Bapa yang mengutus Sang Anaknya yang datang menebus dosa, itu kata Yesus loh, Yohanes 17 ayat 3. Inilah satu-satunya hidup yang kekal. Kenapa kalian masih beriman kepada Muhammad? Kenapa kalian salah pilih Tuhan? Yesus berkata, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai itu satu, nama Tuhan itu cuma satu. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sih yang kalian ikuti dari Yesus? Kalian nyerang Paulus. Yesus berkata Yohanes 13 ayat 13, akulah kurios. Ya, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu kurios, nggak salah. Yesus yang mengakui itu. Yang kita bahas di sini, kenapa Isa Al-Masih yang diberitakan oleh Muhammad itu berbeda dengan yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Paulus tidak bertentangan soal ajaran dengan rasul-rasul yang lain, mengajarkan kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus. Muhammad yang berbeda. Ibu Rahma tadi mengatakan Isa Al-Masih mengajarkan ajaran yang sama seperti Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan kasihilah musuh, mana ada Isa mengajarkan seperti itu? Ada nggak dalam Quran Isa mengatakan kasihilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan kayak Yesus? Kemudian Isa pernah nggak berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi saja, bangsa Arab enggak? Nggak pernah. Mana ada ajaran Isa itu sama seperti ajaran Yesus? Isa itu bukan Mesias, Isa itu bukan Yesus. Isa itu adalah oknum yang diberitakan oleh Muhammad di abad ke-7. Jadi seperti ayat Alkitab yang tadi saya kasih untuk Bu Rahma, Galatia, bahwa memang akan ada malaikat yang memberitakan tentang Injil lain. Hati-hati. Saya lebih percaya kepada saksi mata daripada orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus kemudian ngarang-ngarang tentang Yesus. Paulus itu yang kalian fitnah, dia nggak pernah nulis Injil, kawan. Yang nulis Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Paulus yang kalian benci, yang kalian fitnah, nggak pernah ngarang-ngarang tentang Yesus. Yang ngarang-ngarang tentang Yesus waktu bayi udah berbicara, waktu kecil menciptakan burung, itu bukan murid-murid Yesus, itu Muhammad. Waktu kecil difitnah sama orang Yahudi, siapa yang ngarang tentang itu? Bukan Yesus, bukan muridnya. Itu mah orang lain, orang yang bukan bagian dari murid Yesus. Itu nggak kenal. Oh, habis ya. Oh ya, terakhir Bu Rahma, Yesus nggak kenal Nasrani sama Hawariun. Hawariun itu buatan Muhammad dan Nasrani. Sudah dengar, sudah habis ya. Yang kamu harus yakini itu Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen ya. Aku bacakan ya di surah Asy-Syura ya 42 ayat 13 gini ya. Dia Allah yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini diceritakan bahwa semua utusan itu adalah agamanya bertauhid. Yang menjadi mengherankan kamu itu ya, kalau kita tengok ini harus kamu pahami demikian ya. Di perjanjian lama itu ya, di perjanjian lama itu raja-raja begini ya bunyinya ya. Ini kamu dengar baik-baik ya, perjanjian lama ya. Supaya segala bangsa di bumi, raja-raja ya, satu raja-raja ya. Supaya segala supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah demikian. Kalau menurut Paulus ya, Yesus itu Tuhan, Bapa itu Allah. Itu kan berbeda 180 derajat. Makanya aku bilang, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kata Yesus, ya, hanya Allah satu-satunya. Tiba-tiba datang Paulus, ya, Allah itu Tuhan, Allah itu Bapa itu Allah, Tuhan itu Yesus ya. Kalau kita tengok ajaran Musa di perjanjian lama yang menempel di Bibelmu itu, ya, di situ tertulis bahwa Tuhanlah Allah
dan tidak ada yang lain. Di Ulangan 4 itu tertulis begini ya. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Nah, itu pengajaran nabi-nabi terdahulu ya, seperti tadi kukutip bahwa ya semua itu bertauhid kepada Allah ya. Tidak ada ajaran Trinitas seperti yang kamu imani sekarang. Nah, makanya kita heran kalau kamu mau membedakan Yesus dengan Isa, karena ajaranmu itu sekarang Kristen yang kau imani tidak dikenal Yesus. Itu Kristen ada itu ketika Yesus sudah terangkat, tidak ada lagi di bumi ya. Brahma, Itu misalnya, belum itu misalnya. Bentar, time-nya mana ya? Time. Enggak perlu timing lah. Enggak, time-nya enggak ada. Kamu aja langsung. Enggak perlu, nanti hancur nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, tanggapi dulu, nanti setelah itu sama Bang Tafsir Cinta. Kan belum habis waktunya nih ya. Oh, Ya, oke, kasih dulu. Ini Nggak gak ada waktu, timernya ya. ditunjukin aja waktunya, Bang. Dibuka time-nya. Nggak apa-apa, kita gantian aja Demian ya. Kalau nggak ada yang mau kasih waktu, kita Demian gantian aja. Mungkin dia capek, saudara kita. Oke, aku lanjut dulu Demian ya. Aku bernarasi, baru kau lanjutkan. Oke. Ya, aku kasih tahu lagi ya Demian sekali lagi bahwa jangan kamu mengingkari bahwa Yesus dan Isa itu kamu mengingkari bahwa Yesus dan Isa itu sama. Untuk kita lihat ya Bibel kuno terdahulu itu tertulis di situ Isa Al-Masih. Coba kamu tengok ya Ende, Seleber. Di situ masih ada Isa Al-Masih, pada lagi gereja Isa Al-Masih. Ya, yang disayangkan itu kemunafikan di tempat kalian ya. Kalau menginjili ke daerah-daerah, kalian berkata Yesus dan Isa itu sama loh. Kalian itu tidak meninggalkan Islam karena Yesus dan Isa sama. Giliran kalian berdiskusi, kalian mengingkari Yesus dan Isa itu sama. Tapi yang ingin kukatakan kepadamu Demian yang baik hati dan pandai menabung, ya, Yesus tidak mengenal kekristenan ya. Yesus itu sudah terangkat, baru muncul Kristen. Kristen itu dibawa oleh Paulus ya, yang mengaku-ngaku jadi rasul. Langsung Silakan. Cukup, Bu. Ya, dijawab dulu. Dijawab dulu. Oke, saya jawab ya. Sudah mengenal Kristen, tidak mengenal Kristen. Oke, berapa menit? Berapa menit? Siap. 5 menit ya. Oke ya. 3 menit kan, 3 menit. 3 menit. Jadi menit itu nggak apa-apa, asal jelas aja Demian. Iya. Sini aja. Gini Bang, gini Burahma. Yesus tidak mengenal kata Kristen. Kata Kristen itu bahasa Yunani. Definisi kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu cumanlah sebuah bahasa. Nggak mungkin Yesus nggak mengenal pengikutnya atau Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nggak mungkin Yesus nggak mengenal pengikutnya. Yang justru Yesus itu nggak pernah mengenal kata Nasrani. Nasrani ini nggak pernah ada di zaman Yesus. Ada nggak bukti histori bahwa Nasrani itu ada di zaman Yesus? Yesus nggak kenal, Yesus juga tidak mengenal Islam. Jadi Hawario, Nasrani, dan Islam, Yesus nggak pernah mengenal. Itu bukan pembahasan kita, Bu Rahma. Ibu Rahma ngomong ketuhanan, kita nggak bahas ketuhanan. Orang Kristen percaya Yesus itu firman, satu bagian dari Allah yang turun ke dunia, menjadi manusia, firmannya yang turun. Tapi kita nggak bahas ketuhanan. Yang kita bahas ini masalah perbedaan Isa Al-Masih dan Yesus. Tapi kita tentang itu, apakah Isa Al-Masih menurut Isa, siapakah Yesus menurut Yesus, itu yang kita bahas. Dan bagaimana saya udah uraikan dari pengajaran, dari sejarah, kemudian siapa yang menyampaikan sejarah itu, ajaran itu udah jelas. Yang memberitakan tentang Yesus adalah bukan murid Yesus, bukan Yesus tapi Muhammad. Sedangkan orang Kristen beriman kepada apa yang diberitakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Jadi kalau kemudian ada narasi-narasi Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul, dari manakah asalnya? Adakah buktinya Yesus pernah menyembuhkan orang, menciptakan burung ketika dia masih kecil? Kemudian waktu masih bayi dia bisa berbicara. Murid-murid Yesus nggak pernah menyampaikan itu. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 3 ya, atau Yohanes 4, atau Yohanes 2, Yesus melakukan mujizat pertamanya itu di Kana, bukan ketika berbicara ketika dia lahir. Dia melakukan mujizat pertamanya ketika diminta oleh Maria untuk mengubah air menjadi anggur.
Yesus melakukan mujizat ketika dia sudah besar, bukan ketika dia masih kecil berbicara, menciptakan burung. Itu nggak pernah diberitakan oleh murid-murid Yesus. Itu diberitakan oleh orang yang bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Logikanya gini kawan-kawan, masa kalian lebih percaya kepada orang lain daripada murid-murid Yesus yang tidur, bangun, makan dengan Yesus, yang mendengarkan, yang dikuliahi oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus? Kalian tidak percaya kepada mereka. Kalian lebih percaya kepada dongeng yang baru ada di abad ke-7 yang diberitakan oleh Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan tersesat kawan. Saya tambahin ya, Demian. Oh ya, waktu saya belum habis. Dongeng framing. Habis Dem. Demian. Silakan Bang Tafsir. Ya, Demian. Oke, aku mundur ya. Silakan Bang Tafsir. Silakan dengan Bang Tafsir Demian. Aku nggak mau Jadi kalau gini. bercampur-campur. Silakan. Jadi gini Demian ya. Kita secara ini aja lah, secara standar aja lah. Kayak Bu Rahma tadi menanggapi Bu Uti itu sudah bagus itu. Anggap secara standar aja lah. Karena ya saya rasa pemikirannya standar. Begitu juga dengan Demian ya. Kalau kamu berpikir bahwa Isa Al-Masih itu beda sama Yesus Kristus, ya istilah-istilah itu nggak usah dipakai di agama kamu lah. Pakai aja Yesus Kristus. Kamu percaya Yesus Kristus itu apa namanya Tuhan? Ya silakan. Kamu percaya dia Tuhan gitu kan? Itu ya prinsip kamu, itu keyakinan kamu gitu. Tapi yang jadi masalah, jangan digiring umat Islam ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sudah prinsip gitu kan. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kayaknya kamu itu gimana ya? Di kalangan kamu itu hal-hal yang prinsip nggak ada yang kompak gitu kan. Kamu menyebutkan Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih, tapi kamu pada saat berkeliling menyebut Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, itu kan nggak konsisten itu. Nah jadi saya rasa yang terserah itu keyakinan kamu gitu kan. Keyakinan kami Isa Al-Masih. Nah, kata kamu tadi ada menyebutkan bahwa Nasrani itu tidak ada istilah ya. Istilah Nasrani itu kan penyebutan orang Yahudi kepada pengikut-pengikut Yesus yang ada di Nazaret pada saat itu. Ya, jadi maksud saya ya terserahlah kamu istilahnya, keyakinan kamu Yesus itu bukan Isa Al-Masih silakan, tapi jangan kamu giring bahwa Yesus Kristus itu ada Tuhan pada orang umat Muslim, dan kamu jangan sangkut pautkan istilah Isa Al-Masih di agama Kristen gitu. Mungkin itu. Ya, begini Bang, maaf ya, ini kan dialog, nggak apa-apa dia bernarasi, kita yang meluruskan, kewajiban kita meluruskan Bang. Iya, dilanjut, Memang Bu. kerjaannya dia begitulah ya. Aku lanjut sedikit ya Bang, nggak apa-apa Bang. Satu menit. Kita ini aja. Oke ya, kalau kita lihat ya di Al-Quran ya Demian ya, kata Nabi Isa begini ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh ya, kata artinya begini ya, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Di situ ya pernyataan samalah, selaraslah dengan perkataan Yesus di Perjanjian Baru ya, bahwa Dia menyerukan untuk menyembah Allah. Yesus tidak pernah menyerukan untuk menyembah dirinya gitu loh. Makanya aku bilang Isa dan Yesus ini sama. Kalian aja yang ingin membeda-bedakannya ya. Di dalam perjanjian di dalam Bible kuno terdahulu itu Isa Al-Masih di situ, Isa Al-Masih. Nah, disitulah ya gereja Isa Al-Masih ya. Tapi kalau untuk menginjili, untuk penginjilan ke daerah-daerah pelosok ya, untuk kristenisasi, kalian mengiyakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Itulah kelicikan para misionaris ya. Itu harus kalian ikuti ya. Tetapi begini ya, aku ingin bertanya kepadamu, kapan Yesus mengajarkan tentang tentang kekristenan? Kapan? Itu ajaran Paulus Demian. Kamu harus sadari itu. Kata Yesus, habis. aku datang bukan untuk Habis, Bu menegakkan hukum Taurat. Kata Habis, Bu Paulus ya, Rahma. kata Taurat Habis. sudah tidak ada, sudah terhapus. Ya habis berama bisa. Ya, jadi bagaimana Habis, Bang ini Bang Tafsir, mau lanjut atau siapa mau lanjut atau bagaimana Bang supaya aku ini? Karena Ya, akan di sini kita Pusat tiga aja. mungkin ada ilmu ataupun sedikit tambahan untuk supaya bisa memberikan dulu Bu ya. ya supaya bisa nggak memberikan apa-apa ya Demian ya. ya nggak apa-apa lanjut aja. Bisa ya, Kemudian saya 3 menit. bisa ya Demian.
Bisa ya Demian, kita 3 ya atau 1 orang aja atau gimana? Nggak apa-apa. 3 Oke, tapi terima kasih. pergunakan waktu yang- Turun aja, turun aja, nggak enak dibawa oteng-oteng, kira nanti nyangkanya nanti keroyok gitu loh. Jadi siapa dong? Ya buram aja. Saya di sini lagi berisik, nanti saya nggak konsentrasi gitu. Oke. Oke, silakan Demian. Iya, oke. Saya mulai ya, Ibu Rahma ya. Gini loh. Jadi yang ku jelaskan dari awal ini adalah perbedaan kisah. Saya pun ya, jujur aja nih, nggak pernah tuh mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, kemudian kebangkitan Isa Al-Masih itu nggak pernah loh. Di gereja saya itu tidak pakai kata Isa Al-Masih. Kalau kemudian ada yang gunakan pun itu nggak masalah. Perbedaan nama, kesamaan nama, kemudian hanya karena sebuah terjemahan itu nggak masalah. Yang dari tadi ku bahas ini apa sih? Isa, sejarah, ajaran. Kalau kemudian kalian mengatakan bahwa itu sama, silakan buktikan dong. Isa pernah mengatakan, kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian Isa lahir di bawah di Bethlehem, di kandang domba, ya kan? Kemudian Isa sama seperti Yesus, yaitu ketika sudah besar dulu baru berbuat mujizat, bukan ketika kecil udah bisa buat udah bisa ciptakan burung, kemudian bisa berbicara. Itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab itu menjelaskan Yesus melakukan mujizat ketika dia sudah besar, udah umur 30, ketika dia mengajar. Perkawinan di Kana, barulah dia melakukan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kalau sama, silakan buktikan dong. Di mananya yang sama? Kalau tidak sama, berarti ada orang yang memberitakan cerita yang berbeda. Isa diceritakan oleh Muhammad dengan cerita seperti itu. Sedangkan Alkitab diceritakan oleh murid-murid Yesus sebagai saksi mata, sebagai murid-muridnya. Itu yang dari tadi ku jelaskan. Jadi orang Kristen itu bukanlah mempercayai ajaran atau kisah-kisah karang-karangan orang lain. Kita itu beriman kepada rasul-rasul dan bapak-bapak gereja sebagai murid-murid para rasul. Saya kan udah jelasin murid-murid para rasul. Yohanes punya murid namanya Hippolytus. Hippolytus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya siapa namanya? Jadi dari abad pertama, kedua, ketiga itu ada murid-murid para rasul. Kemudian mereka mengkonfirmasi Injil-Injil yang ditulis itu oleh bapak-bapak gereja dan juga para rasul. Misalkan Hippolytus mengkonfirmasi Injil-Injil, Irenaeus pun mengkonfirmasi Injil-Injil yang berasal dari para rasul. Sedangkan sanad Isa Al-Masih, penulisan kitab Injilnya di mana sekarang? Di mana kitab Injilnya Isa Al-Masih? Sedangkan Isa Al-Masih itu aja kisahnya baru dibuat oleh Muhammad di abad ke-7, kawan-kawan. Itu yang menjadi problem yang harus kalian jawab. Kalau Isa Al-Masih itu benar-benar Yesus, kenapa dia tidak menggunakan nubuatan para nabi? Kalau Isa Al-Masih itu benar-benar Yesus dan sama, kenapa ajarannya berbeda? Kenapa ceritanya, sejarahnya berbeda? Pakai dituduh-tuduh anak zina dan sebagainya. Orang Yahudi itu saya kasih tahu ya, mereka baru menuduh Yesus anak zina. Itu jauh setelah Yesus terangkat ke surga loh. Nggak pernah Yesus lahir dituduh. Karena Maria menikah dengan Yusuf. Jadi cerita-cerita dari situ itu mana itu ceritanya? Iya, dari tadi kan sudah kami jelaskan bahwasannya Yesus itu kan membawa ajaran tauhid loh. Kan sudah dipaparkan Bu Rahma tadi. Masa masih kurang dengar juga? Bu Rahma tadi memaparkan Yesus ini mengajarkan ketauhidan, menuhankan satu Tuhan, bukan menuhankan 3 Tuhan gitu. Jadi ajaran Nabi Musa hingga dari Ibrahim sampai ke Yesus, itu ajarannya sama. Begitu juga Rasulullah SAW menuhankan yang satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh alam semesta. Nah tiba-tiba, ya kita nggak usah pakai timer karena sudah dijelaskan dari tadi. Jadi tiba-tiba Yesus ini datang mengajarkan tiga ketuhanan. Dijelaskan loh deh. Enggak, ini aku nggak, karena bolak-balik tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rama sendiri. Nggak pakai time. Silakan Bu Rama. Karena sudah dijelaskan loh. Itu lagi dipertanyakan gitu loh. Bukan, misalnya itu dijelaskan. Bu Rahma itu ulang-ulang. Kalau Bu Rahma kan yang ulang-ulang, bukan saya. Saya kan cuma tanggapi. Makanya dibilang tadi Bu Rahma menanyakan kapan Yesus itu mengajarkan Kristen.
Tapi itu tidak ada jawaban sama sekali dari mulutmu Tadi Demian. kan udah ku jelaskan, Nggak bisa orang Kristen dijawab. mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kata Kristen yang kemudian kalian pertanyakan. Makanya pakai time aja. Ya, apa tuh? Biar kita Oke, oke. Apa? Oke, Gini, lanjut dulu. Oke, gimana? lanjut. Oke, aku ya. Gimana coba kamu jelaskan? Coba kamu kemukakan apa ajaran Yesus yang menyangkut dengan kekristenan? Apakah Yesus mengajarkan Trinitas, tiga dalam satu? Kan tidak ada seperti itu. Pengajaran Yesus itu bertauhid. Allah satu-satunya. Yesus tidak pernah berseru bahwa Tuhan itu Trinitas, nggak ada seperti itu ya. Walau kamu bungkuk mencari di dalam Bibelmu, tidak ada ajaran seperti itu ya. Yang baik diajarkan oleh Musa, Harun, Daud, semua nabi-nabi itu utusan Allah itu bertauhid ya. Aku tidak buka ini ya. Semua coba aku ada ini, kita ada persiapan debat, bukakanlah kau semua nabi bertauhid ya. Seperti yang tadi kukutip di surah Asy-Syura ya, Asy-Syura ayat 42 itu semua utusan itu bertauhid ya. Nah, makanya aku heran ini, kalian ini orang Kristen dari mana kalian ini mengaku mengimani Yesus, apalagi malah menumbalkan Yesus. Ini kalian kan kejam. Kalau aku bilang kejam, ya kalian menumbalkan Tuhan kalian. Ajaran apa itu? Itu ajaran pagan Demian. Tumbalan dengan darah manusia itu ajaran pagan. Kamu anggap dia Tuhan, tetapi kamu mengimani dia dihinakan, diludahi. Kamu kira dia di apa? Diludahi. Ya, ditempeleng oleh para imam Yahudi. Dia dianggap penyesat. Apa itu? Kamu harus membela. Kami itu orang Islam, membela nabi kami. Kami tidak menghinakan nabi-nabi kami. Coba kamu tengok itu di ajaranmu. Semua nabi kau hinakan ya. Adalah nabi berselingkuh lah, berzina lah. Ya, jadi kamu itu harus paham. Kami orang Islam mengangkat derajat para nabi, tidak menghinakan. Kamu malah disalib, diludahi, ditabok, dibunuh, digantung. Kamu kata Paulus begini lagi, dia kutuk lagi tuh Yesus. Dikutuk Yesus, lantas kau tuhankan lagi. Kasihan sekali ini nabi kami ini kau perbuat ini ya. Di dalam Islam itu para nabi itu diangkat derajatnya, dijaga, dia maksum. Para nabi itu maksum, terlepas dari semua dosa ya kalau di dalam pemahaman kami. Tetapi kalian ini konyol. Apa aku bilang konyol? Ya, Tuhan harus mati nebus dosa kalian. Itu ajaran apa itu? Itu pagan Demian. Pengorbanan dengan darah manusia itu pagan, tidak diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Coba kamu kalau ada pengajaran para nabi-nabi terdahulu, misalnya Nuh, Musa, Harun atau siapapun, Daud, apa ada nabi yang pernah mengajarkan penumbalan dengan darah manusia? Nggak ada. Bullshit, nggak ada itu. Yang kamu itu imani ajaran Paulus ya. Jadi sekali aku tekankan sekali lagi. Yang mengajari penumbalan dengan darah manusia itu adalah Paulus ya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat dihapus dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, itulah Paulus yang datang menghapuskan hukum Taurat, sementara kata Yesus, satu titik pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Nah, disinilah kalian, makanya aku bilang, jangan kamu mengklaim-klaim bahwa Yesus dan Nabi Isa itu beda. Habis waktunya, Bu. Sama, ya, habis. karena sama-sama bertauhid ya. Habis waktunya. Silakan. Oke, saya tanggapi 3 menit ya. Silakan Bini. Iya, gini Bu Rahma. Masih noise. Noise dari mana ya? Di reset dulu Bang time-nya. Saya belum ngomong. Oke, lanjut ya. Silakan, Bini. Silakan. Di mute aja, di mute Brahma. Oke, saya lanjut ya. Gini loh, Yesus itu nggak pernah mengajarkan kata tauhid. Yesus itu nggak pernah mengajarkan tauhid. Bahkan ya kawan-kawan, di dalam Islam pun nggak ada tauhid loh, nggak ada kata tauhid. Kalau ada, silakan tunjukin satu saja ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Tuhan itu tauhid. Kata tauhid itu nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibilang Yesus mengajarkan tauhid, di mana ayatnya? Kata tauhid aja Yesus nggak pernah loh nyebut gitu. Jadi lucu sekali ketika Ibu Rahma mengatakan Yesus mengajarkan tauhid, Yesus aja nggak kenal tauhid. Nah kemudian yang saya bilang berbeda ini adalah sejarah, kemudian ajaran. Itu yang berbeda, kita nggak bisa pungkiri. Memang berbeda kawan-kawan. Jadi itu yang kita bahas. Nah masalahnya Isa Al-Masih tidak bisa dijelaskan oleh kawan-kawan apakah dia benar-benar Mesias atau enggak.
Yang dari tadi mereka sanggah ini ya tentang ketuhanan doang. Yesus Tuhan atau bukan, Trinitas. Padahal itu bukan pembahasan kita loh. Kita nggak bahas masalah Trinitas. Kita nggak bahas masalah tauhid. Kita membahas masalah perbedaan Isa Al-Masih dan Yesus. Jadi kawan-kawan muslim ini mereka udah nggak punya bahan lagi tentang Isa Al-Masih. Makanya yang mereka serang adalah ketuhanan. Ya kan? Bahkan di dalam Alkitab, kalau kalian bilang Yesus mentauhidkan apa Tuhan, mengesakan Tuhan, setan-setan pun percaya bahwa Tuhan itu satu. Apakah setan-setan juga sama seperti Yesus? Apakah sama seperti Islam? Sama dong berarti kan? Orang Islam mengesakan Tuhan, setan-setan juga mengesakan Tuhan. Apakah Tuhan yang mereka sembah sama? Atau di zaman raja-raja, orang-orang yang penyembah berhala, mereka juga mengesakan berhala, mengesakan Baal. Jadi kalau mengesakan Tuhan, maka menyembah Tuhan yang sama. Belum tentu gitu loh. Yesus nggak pernah mengajarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kalian menyembah Tuhan yang satu, mungkin satunya berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan tentang Adonai. Kemudian dia sebagai sang firman-Nya yang turun ke dunia diutus oleh Bapa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Isa Al-Masih dan Yesus sama, silakan buktikan Isa pernah mengajarkan kasihilah musuh, hukum kasih karunia. Kemudian Isa Al-Masih sejarahnya sama seperti Yesus Kristus. Buktikan dong. Yesus Kristus menggenapi nubuatan para nabi tentang Mesias. Isa Al-Masih apa? Tidak sama sekali. Satu pun nubuatan tidak digenapi. Oke, habis. Oke, Demian. Sebentar Bu, dari Kamu- saya Bu. Saya mau siap-siap mau sholat Jumat nih. Sedikit dari saya Oke, ya. oke. Oke, tentang masalah tauhid. Tauhid itu adalah konsep ya, Demian. Tauhid itu adalah konsep ketuhanan, di mana ajaran para nabi itu mengesahkan Tuhan dan memberitakan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Tuhan itu esa. Di Perjanjian Lama sudah juga banyak. Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, semua. Begitu juga di Yohanes, Tuhan itu esa, mengenal satu Tuhan yang satu itu yang itu yaitu Bapa, kan begitu. Jadi kalau terkait dengan apa tadi, silakan dibuka Al-A'raf 12 tentang masalah jin tadi atau iblis tadi. Ya, di sini dikatakan Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Di sini buktinya, ya, iblis ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengakui di sini, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan. Jadi kalau ditanya iblis itu siapa Tuhannya, Allah pasti, ya Allah itu pasti. Makanya iblis ini tugasnya menyesatkan seluruh umat manusia. Tugas dia menyesatkan cucu-cucu Adam agar tidak menuhankan Allah yang esa. Tapi kalau ditanya iblis siapa Tuhan, pasti Allah jawabannya. Ini di Al-Quran ini yang menjawab ini. Ya, Al-Quran yang menjawab. Ini. Kita jangan lari ke konsep iblis dulu ya. Kita kembali ke Yesus dulu. Ya, jadi makanya kalian selalu kami membawakan tentang konsep ketuhanan menurut dari kekristenan, karena kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan, tapi bukti fakta dia tidak pernah menyatakan dirinya atau menyebutkan dirinya itu kepada murid-muridnya bahwasanya dia Tuhan. Demian, selalu dia mengatasnamakan dirinya sebagai utusan. Dia adalah seorang hambanya Allah. Segala apa yang dikerjakan oleh Allah, segala apa yang dikerjakan oleh Tuhannya, begitu juga sama yang aku kerjakan, sama seperti Tuhannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan sama yang kusampaikan kepada Tuhan, sama juga dengan kusampaikan kepada murid-muridku. 17 nomor 8 Yohanes, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Itu loh Demian belajarnya. Ya, silakan Bu Rahman ditambahkan lagi. Lagi 1 menit setengah Bang. Ini saya pakai timer saya. Oke, silakan Bu Rahman. Bentar Bu Rahman. Ya, si reset ya. 1 menit setengah ya, 1:30 ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, di dalam Al-Quran kan sudah jelas pernyataan Isa, ya kan?
Innallaha wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Itulah jalan yang lurus. Nah, itu pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Coba kita kolerasi dengan pernyataan Yesus di dalam Bible ya. Di dalam Bible itu Yesus berkata ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Nah, di sini kan sama, kolerasinya sama. Nah, kalian itu hanya akal-akalan untuk membedakan. Ya, Al-Quran datang itu untuk mengoreksi ajaran-ajaran yang kalian bengkok-bengkokkan ya. Al-Quran itu mengoreksi, makanya dia mengoreksi bahwa ya semua nabi itu bertauhid ya, semua nabi bertauhid ya, seperti yang kubaca tadi, udah kubaca kan, nabi semua bertauhid, Nuh, Ibrahim, Isa, semua bertauhid. Rasulullah dengan sebagai nabi, khataman nabi, penutup ya. Dan Nabi Muhammad itu ya rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh umat manusia ya. Ya ayuhan nas. Kalau Yesus tuh ya hanya berkata dia untuk orang-orang Israel ya, dia tersesat dari Bani Israel. Nah, kalau aku kolerasikan ya pengajaran Yesus dan pengajaran Nabi Isa itu mereka sama, ajarannya bertauhid. Yang bertauhid itu mengajarkan satu Tuhan ya, sama-sama mengajarkan satu Tuhan. Yang menjadi kami heran itu pengajaran yang kalian imani sekarang itu dari mana? Trinitas itu dari mana? Coba kau koreksi diri. Trinitas itu dari bapak-bapak gereja. Ini ada diajarkan Yesus. Ya. Silakan. Bu Rahma. Oke, saya tanggapi ya. Habis deh. Jadi Saya turun duluan ya. Dilanjut Demian ya. Semoga bisa siap, Bang. santai ya diskusinya. Closing ini nih Demian udah percuma juga berlarut-larut aja itu aja ya. Closing. Waalaikumsalam. Tadi Iya. itu aja. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi jelasin juga. Wabarakatuh. Closing aja aku Oke, setelah lanjut ya. aku silakan. Iya, gini Bu Rahma. Bang Cinta Solawat itu udah jelaskan. Tauhid itu adalah konsep. Jadi tauhid itu nggak pernah diajarkan oleh Allah, nggak ada di Quran. Itu konsep. Trinitas juga nggak ada di Alkitab, itu konsep kata Trinitas. Nah, jadi itu ya paket saya sekarat ini. Astaga. Ya, lanjut ya. Siapa suruh Jadi miskin? di rest time-nya. Jadi kalau Bu Rahma mempermasalahkan masalah kata apa namanya tauhid, kata Trinitas, di Quran juga nggak ada kata tauhid. Trinitas dan tauhid itu nggak ada, itu cuma konsep gitu loh. Trinitas itu bukan mengsyirikan Tuhan. Trinitas itu mengesahkan Tuhan. Jadi Elohim yang esa, dia punya firman dan dia punya roh. Yang firman ini yang turun ke dunia. Jadi kalau Yesus itu firman, artinya orang Kristen itu bukan syirik. Karena kita itu menyembah tetap Tuhan, Tuhan yang esa. Hanya saja dalam firman-Nya, lewat firman-Nya. Karena firman-Nya ini yang datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi seperti itu loh. Artinya kalau misalkan Bu Rahma masih mempermasalahkan masalah tentang tauhid, tentang Trinitas, itu hanyalah sebuah konsep, Bu. Nah kemudian di dalam Markus yang tadi Bu Rahma kutip mengenai Tuhan itu esa, kalau saya terjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dengarlah hai Israel, Tuhan itu, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu esa. Jadi yang diesakan di situ adalah Yotevave Adonai. Bukan Allah yang diesakan. Jadi bukan Allah esa, tapi Tuhan esa. Silakan dibacakan. Nah Yesus aja mengajarkan seperti itu, mengesahkan Adonai. Orang Islam tidak mengesahkan Adonai, Yotevave. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diajarkan oleh Musa, yang tidak diajarkan oleh Yesus dan juga para nabi. Jadi kalau dalam pandangan Kristen, orang Muslim ini udah syirik karena menyembah ilah lain. Padahal dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan begini, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Allah lain di hadapanku. Orang Islam ini mereka nggak lagi menyembah Adonai, Yotevave. Mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa di dalam Quran cerita atau firman itu berbeda dengan di dalam Taurat, Injil, dan Mazmur. Ajarannya, ceritanya. Karena kalian itu udah menyembah ilah lain, Tuhan lain. Jadi dalam pandangan Kristen, kalian itu udah musyrik. Bahkan di dalam kitabnya
Nevi'im, kitab nabi-nabi, misalkan 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan apa? Tuhan-tuhan bangsa lain adalah berhala, tetapi Adonai yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah Adonai, bukan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Yang syirik ini sebenarnya siapa? Yang ingkar ini sebenarnya siapa? Habis. Habis ya waktunya. Oke Demian, oke ini kita terakhir ya, karena di sini udah mau masuk duhur ya. Gini Demian ya, pertama Yesus, konsep pengajaran tauhid itu adalah mengajarkan keesaan Tuhan ya. Dan kita lihat ya, pengajaran Nabi Isa dan Yesus di Kristen itu sama, mengajarkan Allah satu-satunya, bukan Trinitas. Itu poin pertama ya. Ya, kedua, di Bible kuno yang dulu-dulu itu di situ masih tertulis Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih. Kalaupun kamu tidak sepaham ya, itu urusanmu, tetapi nyatanya di kekristenan yang lain itu mengimani ya. Jadi ya itu masih bisa kita mengambil poinnya di situ, bahwa ya mereka mengiyakan Isa dan Yesus itu sama. Kalau kamu beda ya nggak apa-apa ya. Ketiga, dari tadi ku bilang, coba tunjukkan pengajaran Yesus. Mana pengajaran Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Trinitas? Ya, coba kamu cari di Biblemu ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, surah-surah Paulus, semuanya gitu loh. Mana pengajaran Yesus ya? Nggak ada di situ pengajaran Yesus bahwa Tuhan itu Trinitas, atau pengajaran Yesus bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu adalah hasil konsili keputusan para bapak-bapak gereja yang kalian imani itu sebagai doktrin. Itu doktrin ya, tidak sesuai, tidak alkitabiah kalau menurut yang istilah keren-keren ya, tidak alkitabiah ya. Jadi timernya diburam-buramin gitu. Timernya apa itu kayak gitu? Timernya mana dong? Aduh, kok timernya nggak ada ya? Terakhir ya. Masih ada. Santai. Aku baca yang terakhir ya. Dengarlah. Aku bacakan nih. Dengarlah hai orang Israel. Yang ingin kukatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia ya. Jadi Yesus itu perantara, utusan. Jangan kalian naikkan Dia menjadi Tuhan. Nggak ada ya, diam dulu Bu. Itu maksudnya apa emang? Bu, aduh Bu. Ya, di sini kan tertulis bahwa salah Ini menggunakan timer. Bukti ini menggunakan timer. Kamu diputar-putar itu timernya. Curang. ini kan kami baca di kisah para rasul. Kisah para rasul. Kisah. Gimana mau? Tetap jalan dia mau cungkir balik, mau gimana? Tetap jalan timurnya. Itu diberhentiin, kurang banget. Enggak lah Bu. Kata dia tahu tangan saya itu lagi ini. Lagi keram dia punya tangan. Tadi kan saya gini kan pegel saya. Kan masih muter ini. Iya wajar. Jadi oke ya demikian ya, kita tutup aja karena ini udah mau masuk duhur di sini ya. Berarti kamu harus pahami ya, Yesus tidak mengajarkan konsep Trinitas ya. Yang mengajarkan itu adalah Bapak Gereja ya, doktrin Bapak Gereja ya. Sekian ya. Kalau Yesus itu hanya hamba utusan ya, itu harus dipahami demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Lanjut aja. Ini udah ada bukti lagi kan? Jadi nggak apa-apa. Silakan yang lain. Ya oke, giliran Kristen ya. Giliran Kristen. Ajaran orang Kristen itu adalah Trinitas dari Al-Quran. Aku Bu Uti. Yang lain ya. Di sini sudah bahwa mereka menjadikan sudah mau masuk duhur di sini Bu Uti. Bukti, sabar dulu bukti. Sore, sebentar sore. Bukti, maaf Bukti, maaf. Sebentar sore lagi kita lanjut ya. Aku sudah masuk duhur di sini. Burahma. Ya. Sabar Bukti, sebentar. Burahma, saya mau nanya nih. Satu pertanyaan aja. Dari yang tiga, katanya Al-Quran aja ngomong kok.
Al-Quran bilang ya Isa anak Maryam itu dituhankan. Al-Quran bilang Isa itu anak Allah. Ya, Al-Quran bilang orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Tuhan punya anak. Jadi jangan bilang enggak Ya, ada. di mana Al-Quran Orang-orang mengatakan tidak Yesus kok itu Tuhan? Di mana di mana Bu Uti Yesus itu Tuhan di Al-Quran? Coba jelaskan Bu Uti ayatnya mana? Ya, Bacakan, orang bacakan. Yahudi mempertuhankan Isa. Kan orang-orang sebagai Tuhan Yahudi, laki-laki. kan bukan orang Islam Bu Ya, Uti. iya, tetapi kalau jangan kalian bilang nggak ada ajaran di dalam Alkitab, di dalam Taurat, Injil dan Zabur yang menyatakan anak Allah, Allah Bapa dan Tuhan manusia dipertuhankan. Loh, orang Al-Quran aja bilang ada kok. Gimana sih Mana kalian? dalilnya? Tapi Mana kan dalilnya? Al-Quran pegang Mana palingnya, dalilnya? benar. Mana Al-Quran dalilnya? cuma Di mana pegang dalilnya, palingnya. Bu? Jangan Masalahnya framing, kan Bu. kalian bilang bentar Pak, ngomong dulu lah. Masalahnya Al-Quran bilang ya orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Tuhannya punya anak. Masalahnya Al-Quran bilang bahwa Isa putra Maryam itu dituhankan, menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Masalahnya itu di dalam Al-Maidah telah kafirlah orang yang mengatakan Isa salah satu dan yang tiga. Walaupun konsepnya salah ya mengenai anak Allah Bapa, tetapi Al-Quran telah mengindikasikan Tuhannya orang Kristen itu Allah yang tunggal, bukan tauhid di tempat Salah, Allah. ya, Bu. Walaupun Oke, mereka punya konsep pemahamannya. yang salah. Pemahamannya kok kayak Nah, gitu? tetapi kan tadi kalian bilang, tadi kalian bilang nggak ada di dalam Alkitab. Dia bilang itu Tritunggal. Lah orang Yesus sendiri menyebut dirinya anak Allah kok. Bagaimana Anda mengatakan nggak ada? Yesus tidak menyebutkan apa-apa. Yesus menyebutkan dirinya Mesias. Yesus Ini menyebut dirinya minum anak Allah. obat apa ya Bu? Jadi kurang-kurang Ibu ilmu. lagi lupa minum obat rupanya. Lagi Ya, makan kurang lemak-lemak, ilmu. santan-santan gitu, nggak minum obat. Baca sendiri, ya Anda harus baca. Persoalannya ini antara Demian dengan Ibu Rama. Ya. Tuh. Tadi Ban Lawat mau menanggapi Anda larang. Ini jawaban Silakan. Nabi Isa alaihissalam kepada Allah ya. Al-Maidah 116 Kami tidak ya. kenal Isa ya, karena gambaran tentang Isa itu bukanlah Yesus, kami nggak kenal. Jadi jangan paksa kami mempercayai apa perkataan Isa. Orang Isa Tapi itu kok Yesus. ada nama gereja Isa Masih gimana sih Bu? Nah, Di itu kan kalender paradigma juga orang, bro. kenaikan Isa Masih. Paradigma orang, itu paradigma orang bagaimana mereka memakai Oh, mereka. Paradigma, bro, paradigma. Nggak ada urusannya dengan yang tertulis. Di kalender gimana tuh? Nanti saya beli spidol, saya coret itu di kalender saya. Padahal bukan ya, nanti juga kita suruh hapus ya hapus karena itu cuma paradigma. Tahu nggak artinya paradigma? Ya, kesalahan pikiran orang sebanyak-banyak itu, mereka salah pikir semua yang sudah mendunia, sudah menjadi. Jadi yang pendiri gereja itu salah pikir ya. Pendiri gereja itu yang mengatasnamakan Isa Masih, saya salah pikir juga. Artinya kalian nggak punya pembelaan sama sekali dari yang lain. Saya lihat dari aplikasi orang. Nih contohnya nih ya di dalam Al-Quran. Itu sama. Di dalam Sama Al-Quran dengan dibilang, keyakinan kalian Hindu harus gitu loh. bersikap keras pada orang-orang kafir. Tetapi kenapa ya aplikasinya banyak yang nggak bersikap keras pada orang kafir? Kenapa? Itu kan aplikasi. Tetapi kan bukan karena aplikasi yang kalian lakukan tidak bersikap keras, ajarannya mengatakan tidak bersikap keras. Yang kita kembalikan kepada ajarannya. Jelas Al-Quran mengatakan bahwa orang Muslim itu hanya bersikap baik bersama-sama. Ini sudah jam berapa di situ kaji salawat? Aplikasi ya, aplikasi tidak Jam dijadikan 11, jam landasan 11. kebenaran. Yang dibicarakan itu Oh, adalah iya. ajaran dari nabimu. Ya, yang diajarkan di tempat kami ya, soal orang memakai Ini nama ada Isa Al-Masih Hizia. itu aplikasi. Ya, yang benar adalah ajaran dari Alkitab yang kita Ini baca, sama. yang kita pahami Itu, ajaran. Buti ini Itu lanjut sama ini. lanjut sama Saya Ustaz bacakan Ahizia. nanti ayat kursi nih. Kalau Ibu kesurupan saya bacakan ayat kursi. Jangan bilang orang dari dulu nih, dengar, jangan bilang Nah, Alkitab lanjut tidak mengajarkan. lanjut dengan Jangan bilang Ahizia. Alkitab tidak mengajarkan Trinitas. Dari dulu di tempat Betul. Anda ya, Nabi Anda dan Allah Anda sudah mendakwakan
bahwa Tuhannya orang Kristen itu punya Allah. diam Jadi Anda diam tidak melihat sikap Anda Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan ya. Seperti itu yang digambarkan oleh Tuhan. Ini sepertinya salah minum obat nih, saudara-saudari kita ini. Putih Assalamualaikum Muhammad Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Putih lanjut sama Ahizia Bukti. Ya, aku mau sholat. Lanjut Bu, sama Ustadz Ahizia, lanjut silakan. Aku mau sholat. Ustadz ini saya nggak kenal, jadi nggak enak kalau sama orang nggak kenal. Nggak apa-apa, dia saudara kami bagus dia. Kenalan Silakan. dulu dong, Buti. Kenalan dulu. Kenalan Jadi dulu saya bawa dong. sini. Ya, tapi jawab Kenalan tadi dulu. pertanyaan saya. Ya, kita balik lagi pertanyaan saya. Bagaimana kalau takdir telah menentukan Anda masuk neraka? Apa nasib Anda nanti? Apa yang harus Anda kerjakan? Memohon memohon kebaikan Allah. Allah telah menentukan mana yang harus beriman, mana yang tidak. Pertanyaan saya, bagaimana nasib Anda ketika Anda telah dijatuhkan takdir untuk masuk neraka dan tidak keluar dari sana? Apa gunanya Anda beribadah? Apa gunanya menyembah? Apa gunanya beriman? Sia-sialah semuanya kalau begini, gitu loh. Ini harus kita bahas ya. Selesai? Sudah? Oke, sudah. Ya sudah, jangan Sudah. kerusuhan, Sudah. jangan kesurupan. Sudah, silakan yang lain di mute. Ya, silakan. Pertanyaan saya ini yang baru ya Pak ya, Pak Muhammad ya. Kita yang baru aja nih ya, pertanyaan saya ya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah? Apa indikasi, apa buktinya bahwa Al-Quran betul dari Allah? Nah itu ya. Mana yang betul-betul dari saya Allah? mau kembali jawab untuk Sister Yuti. Oke, jazakallah Sister. Oke, Sister mau bertanya, Sister Uti, apa yang bukti orang Muslim ada ini Quran firman Tuhan, benar? Ya, where are you from? Karena aksennya kayaknya bukan orang Indonesia deh. Benar Sister, saya orang Pakai asli dari bahasa Inggris saja, Pakistan. kalau bisa. Gak apa-apa. Itu lebih bagus saya kasih introduction Sister yang Sister tahu saya orang dari mana. Saya orang asli dari Ya. Pakistan, Karachi Sister, tapi tinggal dalam Ya, Jakarta orang Pusat sudah. India, ya, tapi Bukan India, bukan India Sister, Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan itu. Ya, Karachi. Iya. Kenapa Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Ya, kenapa saya tinggal di sini sudah 10 tahun Jakarta Pusat, Sister. Oh, sudah 10 tahun ya. Jadi kalau nanti Ya, kalau sister. bahasa saya, jangan ada masalah dengan bahasa ya. Iya, saya bahasa. Tolong dimengerti. Iya, saya mengerti tapi sedikit-sedikit. Insyaallah saya kembali jawab. Insyaallah. Ya, maksudnya takut Oke. ada kendala bahasa nanti pusing saya. Nanti ada orang di sini untuk tolong saya dan Anda ya. Insyaallah. Oke? Iya, jadi mari kita bicara ya mana yang betul-betul murni firman Tuhan. Buktinya di mana? Ya, kan? Mengerti saya, Sister. Mengerti. Oke, sekarang Quran itu bukti sendiri. Yang di dalam Quran Allah kasih challenge. Allah kasih info di dalam Quran yang ini tidak firman Tuhan. Silakan kasih bukti satu di dalam Al-Quran ada kontradiksi. Yang ada kontradiksi itu bukan firman Tuhan. Yang tidak ada kontradiksi itu firman Tuhan. Oke, lanjut. Jadi kalau dikatakan yang ada kontradiksi adalah, tapi Al-Quran penuh dengan kontradiksi. Gimana? Siap. Ada sekarang gini. Ya, sekarang gini. Sister Anda untuk siap? koda etik untuk saya
waktu komunikasi atau waktu saya mau ngomong, satu persatu aja, oke? Kamu 1 atau 2 menit, saya 1 atau 2 menit. Yang Anda sekarang ada klaim, ada kontradiksi, silakan kasih definisi kontradiksi, yang kasih kontradiksi di dalam Al-Quran. 2 kerja. Kasih definisi kontradiksi dalam Kamus Indonesia. Yang kedua, lihat, kasih ayat itu ada kontradiksi dalam Al-Quran. Silakan. Ya, jadi kita harus ini dulu ya. Kita harus tahu dulu ya apa artinya kontradiksi. Ya. Jadi Dalam Anda Kamus setuju ya? Indonesia. Dalam Kamus Indonesia. Dalam Kamus Indonesia, saya buka dulu. Ya. Sebentar, saya toilet dulu sebentar ya. Saya mau pipis dulu sebentar. 2 menit ya, sebentar ya. Ya oke. Silakan. Om Ken, kalau mau pipis Om Ken. Jangan Bang host ini bagaimana, jangan. Oke. Assalamualaikum Ustaz Nuwatul. Ustaz. Saya tinggal dulu sebentar ya, rekan-rekan. Salam. Saya mau sholat Saya dulu. Hafiz ya dengan Ukhtina Uti wa Timina. Ya, Brother Najah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya sholat Jumat dulu ya teman-teman, silakan Di sini Jakarta masih ada waktu 1 jam, tapi mau mandi juga saya. Ya, beda memang. Ya, Bu Uti wa Timina gak mau mandi besar dulu tak? Bentar, udah nih ya. Saya lagi itu dulu. Ini saya mau live kan ya. Ini karena sama Ustaz Pakistan. Boleh ya? Ya, dengan bukan saya cowok simpanan Bu ya. Ya. Ini Adi. Brother Najah, sekarang Sister Uti mau buka definisi kontradiksi di dalam Kamus Indonesia, oke? Oke, siap. Yang kamu lanjut dari sini, kenapa yang Sister Uti mau baca, yang kamu verifikasi yang baca benar atau tidak dalam Kamus Indonesia? Ya, ini saya lagi mau buka. Oke. Ntar saya buka TikToknya dulu ya. Gak apa-apa, Sister, take your time. Ya. Jadi tolong kasih ke saya. Kamu kasih dulu definisi yang dimaksud kontradiksi itu apa? Ya. Yang Sister sekarang cerita sedikit, Sister mau kasih saya. Sekarang Sister minta dari saya. Itu bagaimana? Iya, saya bilang. Sister Uti, Sister Uti, tunggu dulu. Kamu klaim ya, kamu yang mudai di sini, kamu klaim di sini di dalam Quran ada kontradiksi. Siapa mau kasih definisi, saya atau Anda? Of course itu logical kamu. Kenapa kamu klaim? Apa artinya kontradiksi dulu? Iya, meaning artinya dan artinya dan definisi dua-dua kasih dalam Kamus Indonesia. Iya. Iya, kasih. Sabar kamu itu. Saya masih buka ini dulu, sabar. Iya, saya sabar. 5 menit, 10 menit, gak apa-apa, saya sabar insyaAllah. Iya. InsyaAllah. Lanjut, Sister, ya. Jadi ketika Anda mengatakan, kalau ini dari kesepakatan bersama ya, kesepakatannya adalah bahwa ketika satu kitab itu dinyatakan bukan dari firman Tuhan, terdapat kontradiksi ya, dan kontradiksi itu ini udah sepakat ya. Nah, kontradiksi itu ya kalau di tempat saya ya itu bukan tempat Anda, Kamus Indonesia, Sister, Kamus Indonesia. Kamus Indonesia bukanya di mana? Ini saya pakai HP. Kalau saya keluar ya lupa saya di sini. Kamus Indonesia, Brother Najah bisa buka Kamus Indonesia apa definisi kontradiksi, Brother Najah. Pak, bukakan kamus. Ya, kalau di Kamus KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, kontradiksi itu adalah suatu hal yang mana kedua belah pihak itu saling berlawanan, begitu. Ada perkara yang sangat saling berlawanan dan saling saya baca ya. Tentangan dua hal yang sangat berlawanan